Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Sukacita bagi saya untuk dapat terus menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Melalui program Bible and Coffee ini saya rindu setiap kita umat Tuhan tetap terus tertanam dalam benaran firman Tuhan. Karena saya percaya saudara dikasih dalam Tuhan, dunia di mana kita hidup adalah dunia yang jahat. Iya kan? Kalau kita nggak hidup dalam firman Tuhan, maka kita akan gampang sekali ikut arus dan tenggelam dalam perlakuan yang sama seperti orang-orang dunia. Itu sebabnya kita perlu kebenaran, karena Yesus bilang kebenaran itu yang akan memerdekakan hidup kita. Dan Alkitab jelas katakan bahwa firman Tuhan itulah kebenaran. Kita perlu dituntun, kita perlu diarahkan setiap hari, sehingga akhirnya kita selalu di refreshing gitu kan, untuk tetap terus mengandalkan Tuhan, untuk tetap terus hidup berserah dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan, juga mengingatkan setiap kita bahwa panggilan kita adalah untuk menjadi berkat, minimal melalui sosial media kita. Dan biarlah melalui berkat yang kita terima hari ini melalui renungan singkat program Bible and Coffee, ada banyak umat Tuhan lainnya juga kita boleh sharing, kita boleh bagikan, sehingga ada banyak umat Tuhan juga turut dikuatkan. Karena saya percaya jika ada yang menguatkan kita, maka kita pun juga bisa menguatkan orang lain dengan apa yang ada pada kita, sehingga tergenapi firman Tuhan dalam hidup saudara dan saya, bahwa saling bertolong-tolonganlah engkau menanggung bebanmu, sebab untuk itulah kita dipanggil untuk memenuhi hukum Kristus. Haleluya. Kita berdoa saudaraku, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur buat keberkatan-Mu, buat kasih setia-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena kami tahu hari-hari yang kami hidupi betul bukan hari-hari yang mudah, tapi kami percaya bersama Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Bersama Yesus kami kuat menghadapi setiap badai, dan bersama Yesus kami lihat segala hal-hal dahsyat terjadi dalam hidup kami. Itu sebabnya kami rindu untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami memulai segala sesuatunya. Biar Roh-Mu membuat kami mengerti, sehingga kebenaran inilah yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita ada dalam Mazmur pasal yang ke-51. Mazmur Daud dalam Mazmur 51 ayat yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita lihat Mazmur 51 ayat 9 dan ayat 10. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Daud menyadari betapa bahagianya seseorang yang dosanya diampuni. Itu pun yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Bahwa kita berbahagia bukan karena kita memiliki ini, memiliki itu, mempunyai ini, mempunyai itu. Kita berbahagia bukan berarti kita karena kita memiliki apa yang kita inginkan. No, kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang semu. Kalau kita hanya berdasarkan kebahagiaan kita berdasarkan apa yang kita miliki, maka kebahagiaan kita tidaklah kekal. Ketika apa yang kita miliki hilang, ketika apa yang kita miliki diambil orang, maka kita kehilangan kebahagiaan. Tetapi yang sejatinya yang perlu kita mengerti adalah bahwa ketika kita diampuni dosa kita, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Sama-sama bilang sama saya adalah orang yang berbahagia. Amin. Sekalipun rumah tangga kita mungkin hari-hari ini bergoncang, sekalipun ekonomi kita mungkin hari-hari ini pasang surut, usaha dagang pekerjaan kita hari-hari ini bergoncang. Tapi hidup kita kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh apa yang kita lihat. No, kebahagiaan saudara dan saya ditentukan karena kita sudah menerima keselamatan yang Yesus sediakan buat orang-orang yang mengasihinya. Amin.
Kita bahagia karena kita sudah diampuni dosa kita. Itu sebabnya Daud mengatakan, ketika aku dibersihkan dosaku dengan hisop, aku menjadi tahir. Ketika aku dibasuh menjadi lebih putih dari salju, maka aku akan bergirang bersuka cita. Dan tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Haleluya. Kita berbahagia, kita bersuka cita, kita menjadi orang-orang yang mengalami hal-hal yang dahsyat karena kita sudah mengerti bahwa hidup kita sudah diselamatkan, kita hidup sudah diampuni dosa kita. Itu yang menjadi landasan kebahagiaan orang percaya. Amin. Itu sebabnya dalam Mazmur 32 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Daud juga katakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Jadi kebahagiaan seseorang itu karena dosanya diampuni, dosanya ditutupi, saudara dikasih dalam Tuhan. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Bayangkan saudara, ketika kita punya hutang, namun hutang itu kita tidak mampu membayarnya, tiba-tiba orang yang kita hutangin bilang, oke, hari ini hutangmu sudah lunas, udah gak usah dibayar, udah gak usah dipikirin. Kita yang selama ini mikirin sampai gak bisa tidur, belum bayar hutang saking banyaknya gitu kan, gak mungkin bisa kita bayar. Seperti itulah rasa bahagia, bahkan lebih daripada itu ketika kita sadar dosa kita yang tadinya kita hidup dalam perjinahan, hidup dalam jauh dari Tuhan, hidup di luar kasih karunia Tuhan. Tiba-tiba kita berjumpa dengan Yesus dan kita mengalami pengampunan dosa. Betapa bahagianya kita. Itu sebabnya kita perlu ingat terus hal ini, sehingga akhirnya kita tidak lagi hidup jatuh bangun, saudaraku. Tidak lagi hidup maju mundur, ya kan? Kita sudah hidup dalam kebenaran, berjalanlah dalam kebenaran. Kita sudah tinggalkan dosa-dosa lama kita karena kita sudah diampuni. Tinggalkan, jangan ke belakang lagi. Amin. Hari ini kita diingatkan bahwa kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan orang yang sudah diampuni dosanya. Ketika kita menyadari dosa kita sudah diampuni, maka kita percaya dalam doa-doa kita ada kuasa. Sama-sama bilang sama saya, doa saya ada kuasa. Alkitab jelas mencatat doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Siapa yang menjadi orang benar? Orang yang dosanya sudah diampuni. Ketika dosa kita sudah diampuni, kita mengerti ada kuasa dalam doa. Inilah yang menjadi kebahagiaan kita. Inilah yang menjadi kerinduan kita untuk kita tetap terus berdoa. Haleluya. Karena dosa kita sudah diampuni, maka kita hidup dalam damai sejahtera. Badai hidup masih ada, pergumulan masih ada, orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita, berusaha memfitnah kita juga masih ada. Namun kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh mereka, damai sejahtera kita tidak ditentukan oleh mereka. Kita hidup karena kemurahan Tuhan. Kita hidup karena kita sudah diampuni dosa dan pelanggaran kita oleh Tuhan. Haleluya. Amin saudaraku, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Itu sebabnya kita memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Bicara hubungan yang dekat, yang intim antara seorang anak dengan bapaknya. Jadi karena dosa kita sudah diampuni, maka kita berbahagia, ada kuasa dalam doa-doa kita. Karena dosa kita sudah diampuni, maka kita hidup dalam damai sejahtera. Dan karena dosa kita sudah diampuni, maka masa depan kita adalah masa depan yang dahsyat, masa depan yang luar biasa. Karena janji firman Tuhan, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan hari depan yang penuh harapan dan bukan rancangan kecelakaan. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari anak-anak Tuhan, saya kembali mengajak setiap kita, jadilah orang-orang yang berbahagia. Bukan berarti karena engkau berbahagia engkau bilang karena engkau punya segala sesuatu. No. Kita berbahagia karena kita sudah diampuni dosa-dosanya. Kita berbahagia karena kita tahu Yesus mati buat kita, bukan karena perbuatan baik amal ibadah kita. Kita menjadi orang-orang yang berbahagia karena kita tahu Yesus Tuhan mengasihi kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kasih setiamu, karena kemurahanmu, karena anugerahmu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Hari ini ya Tuhan,
Kami diingatkan bahwa kami adalah orang-orang berbahagia. Sekalipun ada hal-hal yang harus kami hadapi hari-hari ini, tapi kami tetap menjadi orang yang berbahagia karena kebahagiaan kami, karena kami mengerti dosa kami sudah diampuni, hidup kami sudah dipulihkan, dan masa depan kami sudah Tuhan jamin. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini kehilangan damai, kehilangan sukacita, hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah kebahagiaan akan pengampunan dosa itu terus ada dalam hati dan hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang tetap semangat menghadapi jalan-jalan hidup kami. Hamba juga berdoa buat yang sakit, di dalam nama Yesus Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami percaya bilur-Mu menyembuhkan, disampaikan firman disembuhkan mereka dalam nama Yesus terjadi. Bahkan kami boleh melihat sungguh pertolongan pembelaan Allah yang ajaib menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Dosa kita sudah diampuni. Itulah dasar menjadi sukacita kita. Itulah dasar yang menjadi kebahagiaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.